Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami kali ini akan membahas tentang ensemble learning. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bimo Sumariaji dengan NIM 19.18393. Yang kedua Alfian Hakim dengan NIM 19.18398. Yang ketiga Dani Setiawan Saputra dengan NIM 19.18405. Yang keempat saya sendiri Royan Rifki Widiarto dengan NIM 19.18409 dan yang kelima Arif Setiaji 19.18412. Oke, berikut ini adalah materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada definisi ensemble learning, kedua jenis-jenis metode ensemble, yang ketiga perhitungan, ada rumus dan contoh perhitungannya, yang keempat kelebihan, dan yang kelima kekurangan. Oke, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu definisi ensemble learning. Nah, apa itu ensemble learning? Jadi, ensemble learning atau ensemble method adalah metode di mana beberapa algoritma pembelajaran digunakan secara bersamaan. Kemudian dikombinasikan untuk mendapatkan hasil pemodelan yang lebih akurat. Di dalam proses metode ensemble, model-model individu ini biasanya disebut dengan anggota ensemble. Adapun untuk tujuan melakukan ensemble learning adalah untuk mendapatkan model dengan akurasi yang lebih tinggi daripada dengan menggunakan hanya satu algoritma atau satu model saja. Ya, untuk materi yang kedua yaitu jenis ensemble method. Untuk jenis ensemble method itu terdiri dari 3. Yang pertama ada bagging, boosting, dan stacking. Bagging juga dikenal sebagai bootstrap aggregating, adalah proses dengan menggunakan beberapa model dari algoritma yang sama dan melatih setiap model pada sampel berbeda dari dataset yang sama. Boosting adalah variasi dari bagging, di mana setiap model individu dibangun secara berurutan, mengulangi yang sebelumnya. Dan yang ketiga, stacking. Stacking melibatkan pemasangan banyak jenis model yang berbeda pada data yang sama dan menggunakan model lain untuk mempelajari cara terbaik menggabungkan prediksi. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Alfian Hakim. Ya, penjelasan lebih lanjut dari jenis-jenis metode ensemble. Yang pertama itu bagging. Dalam proses ini, teknik bootstrap digunakan untuk membuat beberapa set sampel dari suatu dataset yang sama. Sedangkan dalam prosesnya, bagging hampir selalu menggunakan unpaired decision tree. Contoh algoritma yang menggunakan teknik bagging adalah yang pertama random forest dan extra trees. Ilustrasi dari bagging bisa dilihat di bagian samping kiri. Selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya adalah boosting. Dalam prosesnya, setiap titik data yang salah diklasifikasikan oleh model sebelumnya ditekankan dalam model berikutnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. Setelah model pertama dibangun, titik yang diklasifikasikan atau diprediksi secara salah diambil sebagai tambahan pada sampel bootstrap kedua untuk melatih model kedua. Kemudian model ensemble, model 1 dan 2 digunakan terhadap dataset uji. Proses ini kemudian dilanjutkan sampai mendapatkan model terbaik. Contoh algoritma yang menggunakan teknik boosting adalah gradient boost machine atau GBM dan juga ada boost. Ilustrasi dari boosting bisa dilihat di bagian kiri. Selanjutnya, adalah stacking. Seperti yang tadi dijelaskan, stacking melibatkan pemasangan banyak jenis model yang berbeda pada data yang sama dan menggunakan model lain untuk mempelajari cara terbaik menggabungkan prediksi. Contoh algoritma yang menggunakan teknik stacking adalah blending dan juga super ensemble.
Ilustrasi dari stacking bisa dilihat di bagian kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Setiaji. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga ada perhitungan. Perhitungan di sini untuk metode ensemble. Untuk ilustrasinya seperti di bawah ini. Untuk yang selanjutnya, untuk rumusnya, penerapan metode ensemble fitur selection merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk membuat sebuah ensemble yang akurat, serta pengklasifikasi dasar yang beragam atau diverse, sehingga dapat menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada pengklasifikasi tunggal. Pengukuran tingkat keragaman DV sebuah pengklasifikasian dasar HI dengan keseluruhan ensemble pada sejumlah M data pada validation set versus VS sebagai selisih rata-rata dalam klasifikasi dari semua kemungkinan pasangan pengklasifikasian dasar termasuk HI. Untuk rumusnya seperti di bawah ini, di mana HI XJ menunjukkan hasil klasifikasi data XJ dari pengklasifikasian HI, dan div HI XJ HK XJ bernilai 0 jika hasil klasifikasi HI XJ dan HK XJ adalah sama dan bernilai 1 jika hasil klasifikasinya berbeda. Pemilihan fitur subset menggunakan metode random subspace, di mana pemilihan fitur subset dilakukan secara acak dari dataset yang asli. Pengukuran kualitas tiap fitur subset dihitung menggunakan fungsi fitness yang diusulkan oleh Optis. Fungsi fitness dari sebuah pengklasifikasian HI yang berkaitan dengan fitur subset FSI adalah proporsional terhadap akurasi klasifikasi ATSI dan keragaman DV dari pengklasifikasian HI, di mana keduanya dihitung pada validation set FS. Untuk rumusnya seperti di bawah ini, di mana delta A adalah koefisien yang menentukan derajat pengaruh keragaman. Selanjutnya, untuk contoh hasilnya, ini ada tabel 1 perbandingan rata-rata akurasi metode ensemble dengan pengklasifikasi tunggal pada klasifikasi ke dalam 2 kategori. Untuk tabelnya seperti di samping ini. Untuk tabel 1, uji coba dilakukan untuk melakukan perbandingan akurasi dan menentukan komputasi klasifikasi, yakni tanpa menggunakan metode ensemble atau pengklasifikasian tunggal, serta menggunakan metode ensemble untuk klasifikasi dokumen teks ke dalam 2 kategori dan 3 kategori. Berdasarkan tabel 1 ditunjukkan bahwa metode ensemble dengan teknik integrasi static selection dan majority voting dapat meningkatkan akurasi rata-rata sebesar 10% dibandingkan dengan pengklasifikasian tunggal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denis Setiawan. Contoh hasil tabel 2 perbandingan rata-rata waktu klasifikasi metode ensemble dengan mengklasifikasikan tunggal pada klasifikasi ke dalam 2 kategori. Seperti tabel berikut. Tabel 2, waktu klasifikasi metode ensemble menjadi lebih tinggi, yakni sebesar 28.097 detik seperti ditunjukkan pada tabel 2. Dan pada tabel ketiga,
perbandingan rata-rata akurasi metode Ensemble dengan mengklasifikasi tunggal pada klasifikasi ke dalam 3 kategori. Tabel 3, berdasarkan tabel 3 ditunjukkan bahwa metode Ensemble dengan teknik integrasi static, selection, dan majority voting dapat klasifikasi tunggal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bimo Wijaya. Baik, seperti yang bisa, terima kasih kepada Saudara Dani Setiawan. Tadi saya lanjutkan, untuk waktu klasifikasi metode Ensemble tadi menjadi lebih tinggi, yakni sebesar 55,45 detik seperti yang ditunjukkan pada tabel keempat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Ensemble method. Seperti yang kita ketahui bersama, segala sesuatu itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terlebih pada Ensemble method kali ini, yang pertama adalah untuk kelebihannya, hasil pemodelan yang lebih akurat. Ensemble Learning menggunakan beberapa model sekaligus dan mengkombinasikannya untuk mendapatkan suatu model yang terbaik. Selain itu, model yang Ensemble method ini memiliki model yang stabil dan lebih kuat. Hasil agregat dari beberapa model selalu less noisy daripada model individu. Ensemble method juga memiliki kelebihan yang lain, yaitu metode Ensemble dapat digunakan untuk menangkap hubungan linear maupun non-linear dalam data. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan dua model yang berbeda dan membentuk ensemble dari keduanya. Selanjutnya, saya akan membahas kekurangan dari Ensemble method. Nah, kekurangan dari Ensemble method itu sendiri adalah pengurangan kemampuan interpretasi model. Menggunakan metode Ensemble akan mengurangi kemampuan interpretasi model karena meningkatnya kompleksitas dan membuat kita sangat sulit untuk menarik insight. Selain itu, waktu komputasi yang dipakai untuk Ensemble method serta desainnya itu terhitung sangat tinggi. Lalu, tingkat kesulitan yang tinggi pula dalam pemilihan model dalam proses pembuatan metode Ensemble, sehingga membutuhkan kemampuan serta pengalaman untuk melakukan Ensemble method. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah ucap, salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.